Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah sudah mengingatkan kita di dalam Ali Imran ayat 7. Mas Riki bisa bantu baca. Ali Imran ayat 7. Moga dibuka, ini yang terakhir. Biar kita tidak seperti Sobi. Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Inilah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Jadi Allah sudah menyatakan Al-Quran dari sisi redaksi itu dua macam, muhkamat dan mutasyabihat. Dari sisi redaksinya, muhkamat itu gamblang. Muhkamat itu gamblang. Bahasa kita tidak ambigu, gamblang. Ini lampu, ini botol, ini kacamata. Ini kan namanya gamblang, muhkamat. Jadi kalau kita baca ayat muhkamat, ya maknanya gamblang, hanya satu makna. Ini jenis redaksi yang pertama, muhkamat. Allah informasikan ada jenis redaksi yang lainnya yang tidak gamblang. Namanya mutasyabihat. Tidak gamblang. Mau dipahami A bisa, dipahami B bisa. Allah sebutkan ada redaksi yang demikian. Jadi memang ada dua macam redaksi, muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian Allah menjelaskan yang berikutnya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada zayg. Famal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang di dalam hatinya ada zayg. Zayg itu condong kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Akan menjadikan ayat-ayat mutasyabihat tadi sebagai media untuk menyebarkan fitnah dan sebagai media untuk dicari-cari takwilnya. Jadi sudah Allah sebutkan orang-orang di dalam hati ada zayg, cenderung kepada kesesatan, itu menjadikan ayat mutasyabihat kesempatan. Wah, ada ayatnya kok. Ada ayatnya. Digunakan untuk menyebarkan fitnah, membuat kerusakan. Oh, ada ayatnya kok, ini ayatnya. Dicari-cari takwilnya semaunya sendiri. Padahal apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Nah, bagaimana diketahui? Lihat ayat yang lain yang menjelaskannya. Maka yang mutasyabihat menjadi muhkamat. Lihat ayat yang lain yang menjelaskannya. Maka yang mutasyabihat, yang bahasa kita ambigu, ini pemahamannya yang mana ini? Lihat ayat yang lainnya, maka akan jelas. Karena ayat lain yang menjelaskan.
Jika nggak ada ayat lain yang menjelaskan, maka lihat hadis-hadis menjelaskan. Jadi nggak ada yang mengetahui kecuali Allah, maka jangan semaunya sendiri. Nah, orang dalam hati ada zai, semaunya sendiri, cari-cari takwilnya. Kita kemudian melihat Allah memuji ar-rasikhuna fil ilmi. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina. Orang-orang yang tumancap ilmunya mengatakan kami mengimaninya. Semuanya dari Allah. Baik yang muhkamat, mutasyabihat, kalau Allah menghendakinya demikian. Al-Quran Allah turunkan dengan model redaksi, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kita mengimaninya. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi jangan seperti orang yang di dalam hatinya ada zai. Contoh ayat-ayat mutasyabihat yang kemudian sebagian orang tersesat. Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Ini ayat mutasyabihat. Karena apa ini maksudnya? Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Coba dipahami. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ini akhirnya ada orang memahami manusia itu wayang saja. Coba, misalnya ini botol. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar botol, tapi Allah lah yang melempar. Oh, jadi manusia nggak melempar, yang melempar Allah. Oh, manusia wayang saja berarti. Berarti perbuatannya, kehendaknya di sini nggak hakiki. Lahirlah orang-orang Jabriyah. Akhirnya sesat di dalam memahami takdir. Padahal ayat ini gamblang. Bagaimana tidak gamblang? Tidak ada pemahaman bahwasanya manusia gak punya kehendak, manusia gak punya perbuatan, kehendak dan manusia dalam misi saja. Gak ada pemahaman itu, gak ada. Ini ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh, jumlah mereka 1000, sementara Nabi 300-an di dalam perang Badar. Maka Nabi diperintahkan menabur mereka dengan pasir. Seberapa jauh kekuatan manusia lempar pasir? Seberapa jauh? Lalu lempar pasir seberapa jauh, Pak Pawit? Ambil pasir, seberapa jauh-jauhnya? Sampai 100 meter? Semuanya kena kelilipan. 1000 orang. Jadi bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Allah tidak menafikan Nabi melempar. Bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar. Jadi Allah menetapkan Nabi melempar. Bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini maksudnya adalah urusanmu itu usaha melempar. Adapun hasil urusan Allah itu yang dimaksud. Tidak ada pemahaman manusia kayak wayang saja. Kayak wayang saja. Yang dijalanan oleh dalang, gak punya kehendak, gak punya perbuatan. Kehendak dan perbuatannya di sini. Gak ada pemahaman demikian. Nyatanya Allah menetapkan Nabi melempar. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Artinya ketika kamu melempar, sejauh mana sih yang bisa dijangkau? Ya itu ranah manusia, ikhtiar sejauh mana. Tapi hasil urusan Allah, ternyata Allah menyampaikan kepada banyak orang, semuanya kelilipan. Jadi manusia itu urusan di apa? Ikhtiar. Urusan hasil, urusan Allah. Ini yang dimaksud. Tidak ada seperti pemahaman Jabriyah. Nah, ini ayat mutasyabihat. Orang yang tersesat karena ya ngutak-ngutik dengan akalnya. Padahal kalau melihat hadis akan jelas itu mutasyabihat menjadi ayat yang muhkamat yang bisa dipahami dengan gamblang. Tapi sobi itu banyak dipusingkan oleh ayat mutasyabihat sehingga pemahamannya kacau.
merusak agama. Seperti orang liberal dan yang lainnya, itu merusak agama. Ini saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Ditandai sampai halaman 85. Insyaallah kita lanjutkan 86 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.